Sebelum mendengarkan novel, ayo subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku dipaksa kakek agar menikahi perempuan yang membayarkan makanan kakek. Awalnya aku menolak karena dia tukang ojek, tapi setelah dekat dengannya. Judul novel ini Cinta di Ujung Antrian, penulis Hari Winar. Kamu bisa baca novel ini di aplikasi KBM App dan silakan download di Play Store. Bab 3. Pagi itu aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa, menembus hiruk-pikuk jalanan kota dengan motor kesayanganku. Setelah selesaikan satu pesanan pelanggan, aku memutuskan berhenti sejenak di warung nasi liwet pinggir jalan untuk membeli air mineral. Tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara penjual nasi yang meninggi. "Pak, kalau nggak punya uang, jangan makan di sini. Saya juga cari makan, bukan kasih makan gratis." Mataku langsung tertuju pada seorang pria tua yang duduk di kursi kayu panjang. Wajahnya penuh rasa malu, mengusap tengkuknya seperti kebingungan. Aku nggak tahu kenapa, tapi hatiku bergerak untuk mendekat. "Ada apa, Mbok?" tanyaku lembut. Penjual nasi menjawab dengan nada kesal. "Bapak ini udah makan nasi liwet, tapi katanya lupa bawa uang. Enak banget kan? Makan gratis." Aku melirik pria tua itu. Rasanya malunya begitu terlihat jelas. Ia hanya diam, menunduk tanpa bisa membela diri. "Berapa ya semuanya, Mbok?" tanyaku sambil membuka dompet kecil di pinggang. 20.000 aja, Mbak," jawab si ibu penjual dengan nadanya mulai melunak. Aku menyerahkan uang itu tanpa banyak basa-basi. Lalu aku menoleh ke pria tua tersebut dan berkata sambil tersenyum, "Kek, lain kali hati-hati ya, jangan sampai lupa bawa dompet." Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Saya benar-benar malu. Biasanya saya nggak pernah begini, tapi pagi ini..." "Tak apa-apa, Kek. Namanya juga manusia, kadang lupa," potongku sambil tersenyum. Baru saja ingin melanjutkan obrolan, ponselku bergetar. Pesanan baru masuk. Aku melirik layar ponselku. Lokasi penjemputannya agak jauh. "Maaf, Kek, saya harus pergi dulu. Ada pelanggan yang perlu dijemput," ucapku sambil bersiap memakai helm. "Tunggu, Nak. Tunggu sebentar." Pria tua itu buru-buru berdiri. "Boleh saya tahu namamu dan mungkin nomor teleponmu?" Aku ragu sejenak. "Nama saya Mirna, Kek. Tapi soal nomor telepon..." "Tidak apa-apa," ia cepat-cepat menambahkan. "Saya hanya ingin berterima kasih. Nanti nggak ada maksud lain." Akhirnya aku menyerahkan nomor teleponku. "Ini, Kek, tapi jangan disalahgunakan ya," candaku sebelum menyalakan motor dan melambaikan tangan. Aku pergi meninggalkan pria tua itu berdiri termenung di depan warung nasi. Sambil mengendarai motor, pikiranku melayang ke kejadian tadi. Entah kenapa, rasanya aku lega bisa membantu orang lain.
Aku tahu hidup ini gak selalu mudah. Mungkin itu sebabnya aku selalu berusaha menebar kebaikan sekecil apapun. Ayahku dulu pernah berkata, "Nak, dunia ini akan jadi tempat yang lebih baik kalau kita bisa saling membantu, meski hanya hal kecil." Kata-kata itu terus terngiang di kepala, apalagi sejak ayah meninggal dunia. Hidupku memang penuh tantangan sejak ayah pergi saat aku masih SMP. Aku dan ibu harus berjuang keras. Ibu jualan kue keliling dan aku sering ikut membantu setelah pulang sekolah. Dari situ aku belajar arti kerja keras. Ketika aku akhirnya kuliah, cobaan lain datang. Ibu jatuh sakit dan butuh perawatan intensif. Aku terpaksa meminjam uang ke saudara, bahkan menjual beberapa barang keluarga untuk biaya tambahan. Tapi semuanya terasa sia-sia ketika ibu juga berpulang. Aku hampir kehilangan arah saat itu. Hidupku seperti nggak ada artinya lagi. Tapi aku sadar, aku nggak bisa terus-terusan terpuruk. Aku punya adik-adik yang masih butuh aku. Jadi aku bangkit meskipun harus melewati jalan yang gak biasa. Setelah lulus dengan gelar sarjana, aku memilih menjadi pengemudi ojek online. Banyak orang mencibir, tapi aku gak peduli. Buatku kerja apapun, yang penting halal. Hari itu, setelah menyelesaikan beberapa pesanan, aku berhenti di taman kecil untuk beristirahat. Sambil minum air mineral, aku teringat pria tua yang tadi kubantu. Aku tersenyum kecil, membayangkan wajahnya yang penuh rasa syukur. Semoga beliau baik-baik saja, gumamku pelan. Aku gak tahu pertemuan itu ternyata lebih dari sekedar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Bersambung. Untuk membaca selengkapnya, link ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini.